Gue mau nanya serius. Lo masih mikir kerjaan 9-5 lo itu aman? Kalau iya, gue punya kabar buruk buat lo. Tahun 2026 ini, PHK massal lagi terjadi di mana-mana. Dan gue nggak ngomong soal startup kecil yang gulung tikar. Gue ngomong soal perusahaan raksasa dunia. Amazon, 16.000 karyawan di PHK. Meta, pangkas 10% workforce mereka. Pinterest, ikutan gelombang ini. Dan lo pikir ini cuma terjadi di luar negeri? Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka kita ada di 4,74%. Kedengaran kecil? Tunggu dulu. Rata-rata upah buruh di Indonesia cuma 3,33 juta rupiah per bulan. Coba lo hitung sendiri, itu cukup nggak buat hidup di kota besar sekarang? Buat bayar kos, makan, transport, cicilan, dan mungkin bantu orang tua. Dan tahu nggak kenapa PHK massal ini terjadi? AI. Perusahaan-perusahaan raksasa ini lagi efisiensi besar-besaran. Mereka nemuin bahwa pekerjaan yang dulunya butuh 10 orang, sekarang bisa digantiin sama 2 orang plus bantuan AI. Bukan berarti AI jahat, tapi realitanya adalah pasar kerja lagi berubah drastis. Dan kalau lo nggak siap, lo bakal ketinggalan. Dengar baik-baik, gue nggak bilang ini buat nakut-nakutin lo. Gue bilang ini karena gue peduli sama masa depan finansial lo. Di ekonomi kayak sekarang, satu sumber penghasilan aja itu nggak lagi cukup. Lo butuh plan B, lo butuh plan C, lo butuh yang namanya side hustle. Dan di video ini, gue bakal kasih tahu lo strategi konkret, bukan teori doang. Bagaimana lo bisa bangun side hustle yang realistis, yang bisa lo mulai dari sekarang, bahkan kalau lo masih punya kerjaan utama. Tetap di sini, karena yang gue bakal share ini bisa jadi penyelamat finansial lo di masa depan. Oke, sekarang gue mau lo ubah mindset dulu. Side job itu bukan lagi sekedar pengisi waktu luang buat beli kopi fancy di weekend. Side job sekarang adalah rencana cadangan wajib yang bisa jadi penyelamat lo kalau tiba-tiba perusahaan lo announce restrukturisasi. Dan kabar baiknya, di era digital ini, lo punya akses ke peluang yang 10 tahun lalu cuma bisa diimpiin. Nomor 1, affiliate marketing. Ini adalah opsi paling gampang buat lo yang nggak punya modal besar. Konsepnya simple. Lo promosiin produk orang lain, lo dapat komisi setiap ada yang beli lewat link lo. Platform kayak Shopee Affiliate, TikTok Shop Affiliate, atau bahkan program affiliate dari brand-brand besar. Semuanya gratis buat didaftarin. Lo bisa mulai dari share produk yang lo sendiri udah pakai dan suka. Kalau lo pecinta skincare, review produk favorit lo, kasih link affiliate. Kalau lo hobi gaming, rekomendasi gear gaming lo. Komisinya bisa dari 5-30% tergantung produknya. Kalau lo konsisten, ini bisa jadi passive income yang lumayan banget. Nomor 2, content creator dan jasa manajemen media sosial. Kalau lo udah paham gimana cara bikin konten yang engaging di Instagram atau TikTok, skill lo itu ada harganya. Banyak UKM atau bisnis kecil yang butuh banget orang buat kelola medsos mereka. Tapi mereka nggak ngerti algoritma, nggak ngerti konten pilar, nggak ngerti cara bikin hook yang grab attention. Di tahun 2026 ini, lowongan remote buat content creator atau social media manager itu banyak banget. Range gajinya buat part-time aja bisa 1,5-3 juta rupiah per bulan per klien. Lo kelola 2 atau 3 klien, itu udah tambahan 3-6 juta per bulan di luar gaji utama lo. Nomor 3, jual produk digital. Ini adalah holy grail dari passive income. E-book, template Canva, preset Lightroom, workbook, checklist, planner, semua ini adalah produk yang lo bikin sekali, tapi lo bisa jual berkali-kali tanpa stok fisik. Misal lo ahli di Excel dan bikin template budget planner yang kece, lo jual seharga Rp50.000. Kalau ada 100 orang yang beli dalam sebulan, lo udah dapat 5 juta rupiah dari satu produk doang. Nggak ada biaya produksi, nggak ada biaya kirim, nggak ada stok yang expired. Jadi ingat, digital goldmine ini ada di depan mata lo. Affiliate marketing buat yang nggak punya modal, content creation buat yang punya skill kreatif, dan produk digital buat yang mau passive income jangka panjang. Lo nggak butuh kantor, lo nggak butuh karyawan, lo cuma butuh smartphone dan koneksi internet. Tapi kalau lo lebih suka sesuatu yang tangible, yang fisik, gue punya opsi lain buat lo. Oke, sekarang buat lo yang lebih suka usaha fisik, yang bisa lo pegang, yang bisa lo kemas, yang bisa lo kirim, gue punya kabar bagus. Lo nggak butuh modal puluhan juta buat mulai usaha dari rumah. Ide pertama, makanan sehat, meal prep atau frozen food. Tren hidup sehat itu nggak akan kemana-mana, malah makin besar. Orang-orang sibuk, mereka pengen makan sehat, tapi mereka nggak punya waktu masak. Disinilah lo masuk. Lo bisa mulai dari bikin meal prep mingguan buat 5-10 orang dulu, atau frozen food kayak dimsum sehat, nugget ayam homemade, MPASI frozen buat ibu-ibu muda. Modal awal, sekitar 1-3 juta buat bahan baku, packaging, dan freezer kecil kalau lo belum punya.
Marginnya 30-50% kalau lo efisien. Dan yang paling penting, pasar produk praktis ini terus tumbuh, apalagi di kota-kota besar. Ide kedua, thrifting kurasi. Lo suka thrifting? Lo punya mata yang tajam buat barang-barang vintage atau branded second yang masih bagus? Jadiin usaha. Konsepnya lo beli barang second berkualitas bagus dengan harga murah, lo kurasi, lo foto dengan estetik, terus lo jual dengan margin tinggi. Ini bukan cuma soal jualan baju bekas, ini tentang gaya hidup berkelanjutan yang lagi trending di kalangan Gen Z dan milenial. Barang yang lo beli 50.000, bisa lo jual 150-300.000 kalau lo tahu cara packaging dan storytellingnya. Modal awal cukup 500-2 juta buat stok pertama, dan lo bisa jualan lewat Instagram atau TikTok Shop tanpa harus sewa toko. Ide ketiga, bouquet dan hampers. Orang Indonesia itu suka banget ngasih hadiah. Ulang tahun, anniversary, wisuda, lebaran, Natal, proposal, selalu ada momen. Dan bouquet dan hampers itu punya margin yang gila-gila tinggi karena nilai personalnya. Bouquet buang biasa udah mainstream. Sekarang yang lagi hits, bouquet uang, bouquet snack, bouquet boneka, hampers tema custom. Modalnya, lo bisa mulai dari 500-1,5 juta buat bahan-bahan basic. Satu bouquet lo jual 150-300.000, modal lo cuma 50-80.000 rupiah. Kalau ada 10 orderan per minggu, lo udah bisa tambahan 1-2 juta per minggu. Ide keempat, aksesoris handmade. Anting, gelang, kalung, scrunchie, phone strap, gantungan kunci, ini semua punya pasar yang loyal dan willing to pay premium kalau desainnya unik. Lo bisa mulai dari bikin 20-30 pieces dulu buat testing pasar. Modal awalnya cuma 300-1 juta rupiah. Dan yang paling enak dari usaha ini, lo bisa bikin sambil nonton Netflix, multitasking at its finest. Jadi ingat, modal kecil bukan hambatan. Lo bisa mulai bisnis dari dapur, dari kamar lo, dari smartphone lo. Yang penting adalah lo mulai, lo tes pasar, lo improve, lo scale up perlahan. Tapi mulai bisnis aja nggak cukup, lo harus tahu strategi eksekusinya biar bisnis lo nggak cuma jalan di tempat. Oke, sekarang lo udah tahu peluangnya. Tapi gimana cara ngejalaninnya tanpa burnout dan tetap bisa manage kerjaan utama lo? Gua kasih 4 strategi eksekusi yang proven works. Strategi pertama, gunakan media sosial sebagai etalase gratis. Lo nggak butuh website fancy atau toko online yang ribet. Instagram, TikTok, Facebook, itu semua etalase gratis yang bisa reach jutaan orang. Bikin akun khusus buat bisnis lo, post consistently, pakai hashtag yang relevan, engage sama audience lo. Yang penting konten lo harus valuable, jangan cuma jualan mulu. Kasih tips, kasih behind the scenes, kasih testimonial pelanggan. Algoritma suka konten yang engaging, bukan konten jualan hard selling. Strategi kedua, catat keuangan sejak hari pertama. Ini adalah kesalahan paling fatal dari pebisnis pemula. Mereka nggak tahu bisnis mereka beneran untung atau enggak. Mereka cuma lihat duit masuk, tapi nggak ngitung pengeluaran buat bahan baku, packaging, ongkir, promosi. Pakai aplikasi kayak Buku Warung, Buku Kas, atau bahkan Google Sheets juga cukup. Yang penting lo bisa tracking modal awal, pengeluaran per bulan, pemasukan per bulan, profit bersih. Kalau lo nggak ngitung, lo bakal kerja keras tapi ujung-ujungnya cuma break even atau bahkan rugi tanpa lo sadar. Strategi ketiga, reskilling dan upskilling. Pasar kerja 2026 ini bergerak cepat banget. Skill yang lo punya 2 tahun lalu bisa jadi udah outdated sekarang. Lo harus terus belajar skill baru, terutama skill digital. Belajar copywriting, belajar ads management, belajar basic design di Canva, belajar video editing, belajar SEO. Platform kayak Coursera, Udemy, Skill Academy, banyak kelas gratis atau murah yang bisa boost value lo di pasar. Ingat, lo nggak bisa compete cuma pakai skill lama. Lo harus evolve. Strategi keempat, tetapkan batasan agar tidak burn out. Side hustle itu penting, tapi kesehatan mental dan fisik lo jauh lebih penting. Jangan sampai lo burn out karena kerja 9 to 5, pulang langsung handle bisnis sampai tengah malam, tidur cuma 4 jam terus repeat. Tetapkan batasan, misalnya time blocking. Misalnya side hustle cuma dikerjakan weekday malam 2 jam, weekend 4 jam. Delegasi, kalau bisnis lo udah mulai jalan, pertimbangkan hire part-time buat bantu lo. Self-care, jangan skip olahraga, jangan skip quality time sama keluarga. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang sustainable, bukan bisnis yang bikin lo sakit atau kehilangan kebahagiaan. Oke guys, gua mau lo ingat satu hal penting. Jangan takut mengambil resiko dan percaya sama diri lo sendiri. Setiap orang yang sukses di side hustle atau bahkan quit kerjaan buat full time di bisnis mereka semua mulai dari titik yang sama kayak lo. Bingung, ragu, takut gagal. Tapi bedanya adalah mereka mulai. Di tengah ancaman PHK massal, di tengah ketidakpastian ekonomi, lo nggak bisa lagi cuma duduk manis dan berharap semuanya baik-baik aja. Lo harus ambil kendali atas masa depan finansial lo.
Dan lo nggak harus mulai besar, lo bisa mulai dari yang terkecil hari ini. Mulai dari posting satu produk affiliate, mulai dari bikin satu e-book sederhana, mulai dari masak 5 porsi meal prep buat dijual ke teman kantor. Waktu adalah sumber daya paling berharga yang lo punya. Dan setiap hari yang lo tunda, itu adalah hari yang lo sia-siakan. Sekarang gue mau lo lakuin satu hal. Tulis di kolom komentar, dari semua ide yang gue share tadi, mana yang paling cocok buat lo, dan kenapa? Apakah lo lebih ke digital kayak affiliate marketing atau produk digital, atau lo lebih suka physical business kayak meal prep atau bouquet? Tulis di bawah. Siapa tahu gue bisa kasih insight atau saran lebih lanjut buat lo. Dan kalau lo ngerasa video ini valuable, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang mungkin lagi butuh side hustle inspiration. Ingat, side hustle bukan cuma soal cari duit tambahan. Ini soal bangun safety net buat masa depan lo. Start today, start small, but start. Dan gue bakal lihat lo di video berikutnya. Stay smart, stay hustling.